illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa Puting beliung termonitor, puting beliung lur, puting beliung lur. Cemburu, suami siram istri yang kerap bermain TikTok dengan minyak panas. Positif COVID-19, 12 santri di panti yatim jalani karantina. Fenomena awan lentikularis, kecantikan yang menyimpan bahaya. Selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi tentang indeks kualitas udara Jakarta. Hari ini menjadi yang terburuk ketiga di dunia pasca aktivitas warga kembali normal. Selain itu kami juga memiliki informasi terkait sekolah tatap muka yang terpaksa digelar di Wonogiri lantaran kesulitan akses internet. Bersama saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian. Inilah iNews yang selengkapnya. Pemirsa, keributan antar warga terjadi saat kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, rumah milik anggota kepolisian terbakar misterius. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Landak Baru, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 9 rumah petak ludes terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para korban kebakaran hanya bisa pasrah karena tidak sempat lagi menyelamatkan barang-barang berharga. Menurut warga, api pertama kali muncul dari dapur salah satu rumah petak yang ditinggal pemiliknya. Sempat terjadi selisih paham antar korban kebakaran di tengah proses pemadaman. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Sementara itu, rumah milik seorang anggota kepolisian di Jalan Piranha, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis malam ludes terbakar. Petugas dibantu warga berusaha memadamkan api yang berkobar di bagian belakang rumah. Tidak diketahui penyebab kebakaran. Warga mengatakan api tiba-tiba sudah membumbung tinggi dan saat kejadian rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Bapaknya piket, anak sama istrinya di warung. Warung di mana, Pak? Warung di mana? Di warung samping Triana ya. Oh, jualan gitu. Ya, di toko. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi telah mengumpulkan sejumlah bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga Surabaya, Jawa Timur tewas di dalam tandon air. Evakuasi jenazah berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu 2 jam karena lokasi tandon air yang berada di ketinggian 6 meter. Belasan anggota rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya berusaha mengevakuasi jenazah Juari Gunawan dari atap rumahnya di perumahan Pakuwon City, Surabaya. Pria usia 50 tahun itu tewas saat membersihkan tandon air di atas rumahnya. Juari Gunawan diduga tewas akibat terkena serangan jantung. Proses evakuasi membutuhkan waktu 2 jam karena lokasi tandon air yang cukup sulit. Di atap rumah berketinggian 6 meter. Di lantai di atap tempat penampungan air atau tandon air. Jadi beliau mau membersihkan tandon air. Memang kesulitan karena tempat tangganya itu sangat kecil dan
dan korban itu pas di tangga, sehingga kita mencari jalan lain yang dibantu oleh Damkar Kota Surabaya beserta rekan-rekan Pemkot lainnya. Jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk visum. Jenazah akan dimakamkan setelah proses visum selesai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Diduga selang bensin kendaraan bocor, sebuah minibus ludes terbakar di kota Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran yang terjadi di tengah jalan membuat arus lalu lintas macet panjang. Kobaran api menghanguskan sebuah minibus di Jalan Suko Manunggal, Surabaya, Jawa Timur, Kamis petang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Supir dan 2 penumpang minibus berhasil menyelamatkan diri. Supir minibus bernama Wahid menyebut sebelum terbakar, mesin mobilnya tiba-tiba tersendat, lalu mati di tengah jalan. Kemudian muncul percikan api dari bawah jok depan yang dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh kendaraan miliknya. Diduga selang bensin minibus mengalami kebocoran. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat macet panjang. Seorang ibu histeris mendapati suami dan anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas. Sang suami tewas di tempat sementara 2 anaknya mengalami luka parah. Tak mampu menahan kesedihan, ibu ini histeris saat mendapati kabar suami dan 2 anaknya alami kecelakaan lalu lintas di Jalan Blora Rembang kilometer 4, Desa Tambak Sari, Blora, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, sang suami tewas di tempat, sementara 2 anaknya alami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Orang sudah pada kerumun karena saya tidak di sini. Begitu saya melihat kondisi korban yang 2 masih hidup, saya kasih pertolongan pertama sampai ke rumah sakit. Itu dari mana? Dari arah mana? Saya juga nggak tahu arahnya. Kecelakaan maut terjadi melibatkan motor yang dikendarai korban dan truk gas LPG. Akibat insiden, kemacetan sempat terjadi di lokasi kecelakaan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Padang, Sumatera Barat tega menyiram wajah istrinya dengan minyak panas ketika sang istri tengah tertidur pulas. Pelaku diduga cemburu hanya karena korban sering bermain aplikasi TikTok. Dengan kondisi wajah yang melepuh, Elda Yurianti, 27 tahun, mendatangi Mapolresta Padang untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Kepada polisi, korban melaporkan perbuatan suaminya, Didi Irwanto, 35 tahun, yang tega menyiram wajahnya dengan minyak panas. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi ketika dirinya tengah tidur pulas. Diduga pelaku cemburu karena korban yang sehari-hari menjual pakaian secara online sering memanfaatkan aplikasi TikTok untuk berdagang. Tidur, nggak tahu, disiram aja. Yang menyiram siapa? Suami. Itu permasalahannya apa, Kak? Ya karena cemburuan, udah sebulan lebih nggak kerja. Jadi istri kerja jualan, jadi cemburunya kuat. Jadi istri jualan kan ngantar baju, ngantar ini. Jadi cemburuan. Gitu. Udah sering ngancam juga, mau bunuh, mau ini, sudah sering. Telah datang seorang perempuan ke Polresta Padang yang mana perempuan tersebut melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu berupa penganiayaan terhadap dirinya dikarenakan suaminya cemburu terhadap korban ini karena sering bermain aplikasi TikTok. Usai menganiaya istri, tersangka kabur dengan membawa salah satu anaknya yang masih berusia 7 tahun. Tersangka yang belum berhasil ditangkap akan dijerat pasal 44 KUHP, kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, ini juga peringatan ya bagi masyarakat, khususnya ketika bermain sosial media, baik itu TikTok, Instagram, atau apapun, jangan berlebihan lah. Iya, betul sekali. Dengan bijak menggunakan media sosial tentunya ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga Desa Ciputri, Kedung Hejo, Pandeglang, Banten digegerkan dengan terbongkarnya klinik aborsi milik bidan NN. Warga resah karena tidak sedikit yang berobat dan memeriksakan kandungan di klinik tersebut. Warga Desa Ciputri, Kabupaten Pandeglang, Banten resah atas terungkapnya kasus aborsi ilegal di klinik sejahtera milik NN.
Selama ini warga selalu berobat dan pemeriksakan kehamilan di klinik tersebut. Belakangan diketahui tersangka NN bukanlah pegawai dinas kesehatan serta tidak memiliki izin praktik kebidanan. NN adalah oknum pegawai dinas DP2 KBP 3A atau Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang. Selama 14 tahun berpraktik, NN tidak pernah memasang pelang klinik. Saya kecewa juga sih Pak, ya, nggak nyangka lah gitu ya, sampai ada praktek seperti itu di sini, nggak kecewa lah. Tapi kalau praktek kebidanannya dia udah lama, udah dari dulu. Dia memang kalau ada kecelakaan misalkan ringan, suka dibawa dirawat di situ. Berarti warga setempat juga tidak mengetahui ya Pak? Terkait aborsi itu ya? Iya. Sebelumnya NN ditangkap aparat Polda Banten karena menawarkan aborsi ilegal dengan tarif 2,5 juta rupiah. Untuk menutupi aksi kejahatannya, NN menerima pasien di rumahnya di Desa Cipacung, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Polisi mengamankan 3 orang tersangka, diantaranya NN, perawat ER, dan pasien RY. Menurut pengakuan bidan, ini sudah 100 lebih, ya, 100 lebih yang sudah melakukan aborsi di sana dengan harga atau dia membayar 2,5 juta untuk sekali aborsi. Itu setahun itu berapa kali pasien Pak mereka menangani? Nah, itu tidak. Kalau 1 minggu berapa kali pasien mereka menangani? Pokoknya sekitar pengakuannya hanya 100 itu aja. Ketiga tersangka dikenakan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dan pasal 348 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polrestabes Surabaya meringkus komplotan pembuat dan pengedar uang palsu yang telah beraksi di sejumlah wilayah. Polisi juga menyita barang bukti palsu siap edar senilai 16 miliar rupiah. Para pelaku yang berjumlah 6 orang ini ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. Keenamnya juga berasal dari daerah yang berbeda, yakni Surabaya, Jombang, Jakarta Barat, dan Tangerang. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 94.600 lembar atau senilai 9,4 miliar rupiah. Selain itu juga ditemukan uang palsu yang belum dipotong senilai 6,7 miliar rupiah. Polisi juga menyita 1 perangkat komputer dan mesin cetak, mesin pengering, dan almari pengering. Disampaikan bahwa ini adalah pengungkapan dengan kategori terlengkap. Ada yang membuat, ada yang mendanai, kemudian ada yang mengedarkan. Sementara, salah satu tersangka mengakui bahwa uang palsu buatan komplotannya ini dicetak dalam jangka waktu 2,5 bulan, namun belum sempat diedarkan. Memang belum beredar, cuman kan ini kan BB yang sebagian kembali, jadi ada yang 500 belum nama segitu orang. Itu berapa bulan itu nyetaknya? Kurang lebih 2,5 bulan. 3,5 bulan. 2,5 bulan. Di mana? Atas tindakan membuat dan mengedarkan uang palsu ini, para tersangka dijerat dengan pasal 37 Jungto pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Polisi tetapkan seorang tersangka pelaku penipuan berkedok investasi yang mencatut Bank BUMN. Akibat ulah pelaku, setidaknya 67 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Meta Yuliati, warga Pakis, Kabupaten Malang, akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus penipuan berkedok investasi yang mencatut nama Bank BUMN. Modus pelaku menipu korbannya dengan mengaku sebagai petugas dari BRI Syariah dan menawarkan bunga tinggi kepada korban. Korban yang tertipu menyetor dana dari 5 juta hingga 50 juta rupiah. Total kerugian sementara yang tercatat mencapai 1,4 miliar rupiah. Kemudian untuk hasil uang yang didapatkan oleh dari nasabah ini berdasarkan pengakuan dari tersangka itu dipergunakan untuk memutar uangnya. Ya, jadi kalau contohnya ada uang dititipkan deposito 10 juta, itu setiap bulannya nanti akan dikasih semacam bunganya, ya bunganya setiap bulan dikasih 400.000.
Sementara pihak BRI Syariah memastikan pelaku bukan karyawan mereka dan hanya mencatut nama institusi untuk menjalankan aksi penipuan. Sampai di kantor, terus kami periksa semua dan ternyata memang seperti pengakuan awal bahwa dia mengaku ke nasabah bahwa dia itu karyawan BRI Syariah. Padahal kami sama sekali tidak pernah melakukan rekrut atau orang bersangkutan itu terdaftar sebagai karyawan kami. Dia mengaku sebagai karyawan BRI Syariah di kantor cabang BRI Syariah Malangkawi. Kami tidak punya kantor di situ. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Namun jika ditemukan bukti baru pada pengembangan kasus ini, bukan tidak mungkin pelaku akan dikenakan pasal pencucian uang. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. 47 rumah rusak parah karena diterjang angin puting beliung. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.